masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk saudara-saudara kita dari Sulawesi Barat ya. Dari perahu pustaka perahu ya, betul ya? Bapak, mereka Ya. itu sebenarnya melaut karena nggak betah sama mertua, Pak. Men, Di laut. Cipan, Iya. kalau beliau ini laut itu adalah hidupnya justru. Justru itu di laut berbulan-bulan nggak Mereka ketemu itu mertua. justru mertua nggak betah sama menantu. Bapak tahu dari mana? Anda semua salah. Mereka itu semua hubungannya antara mertua sama menantu. Ya mereka iya. Justru hubungan. pengen bareng-bareng tapi nggak di rumah, makanya di perahu. Satu Iya. perahu. Yang nggak bikin betah rumahnya. Silakan Cak Lontong. Saya katakan bahwa masalah itu ada ketika mereka tinggal serumah ataupun tidak. Iya. Nah itu perlu kita antisipasi. Kalau misalnya sudah terlanjur tinggal Tinggal bareng, bersama. jangan berpisah. Ya kan udah tinggal bersama. Ah, iya, makanya ya mau jangan berpisah berpisah. gimana? Lah Orang iya. mau kemana? Iya. Yang kedua, pastikan itu mertua kita. Iya benar. Sebelum kita menjaga hubungan baik. Kita Jangan-jangan udah- mertua orang lain ikut-ikutan. Iya, kita Ke udah rumah sama-sama tinggal bersama ternyata bukan mertua kita. Nah, ya kemudian yang kita lakukan lagi adalah jangan membeda-bedakan. Maksudnya mertua kita dengan Misalnya mertua- yang tinggal di rumah kita ini mertua orang tua kita, otomatis itu kan mertua dari pasangan kita. Iya. Nah kita sebagai anak tidak boleh membeda-bedakan. Mertua atau orang tua, itu harus kita lakukan seperti orang tua. Walaupun dia mertua. Ya. Jadi ketika yang ikut di rumah kita itu mertua, anggap saja dia orang tua kita. Walaupun dia mertua. Nah, kalau yang ikut ke rumah kita ini orang tua kita, anggap saja itu mertua dari pasangan kita. Walaupun itu orang tua kita. Jangan dibeda-bedakan. Iya. Bukan dibeda-bedakan, memang kenyataannya memang begitu. Nah, iya Pak. Iya. Yang selanjutnya apa? Hormati mereka. Iya. Hargai perasaannya. Karena kalau punya perasaan untuk menghormati itu, setidak-tidaknya kita bisa mencegah hal-hal yang membuat mereka kecewa. Jangan seperti Cipan, justru memanfaatkan kehadiran mertua. Maaf, Anda tidak tahu rumah tangga saya, kenapa Anda bisa bilang memanfaatkan? Saya tidak tahu rumah tangga Anda, tapi Anda sudah cerita banyak tentang Kalau mertua memang Anda mertuanya tadi. yang mau gimana? Saya nggak tahu rumah tangga Anda, tapi siapa bilang saya nggak tahu mertua Anda? Emang Anda tuh mertua saya? Enggak. Ya berarti Anda nggak tahu apa-apa Iya, soal nggak rumah tahu. tangga dan mertua Loh, saya. ya, Iya, dia kan siapa nggak bilang dia. bilang? Kan Dia kan nggak ada. bilang kalau dia tahu kalau rumah Tapi kan tangga dia ngomong kamu. kayak gitu, kesannya Seolah-olah dia Ah, mengetahui. Anda aja yang udah suzon sama Iya. mertua, suzon sama saya lagi. Tadi kan Bapak sendiri bilang saya Pak Jarod, keluar deh memanfaatkan. Pak Jarod deh. Anda yang keluar, kenapa saya yang disuruh keluar? Ini Cipan sama Cak Lontong yang ribut kok. Udah saya diem aja. Ini kan lagi ngomongin mertua bukan mermuda. Maaf, saya tidak memanfaatkan. Ya. Tapi saya membuat mertua saya ada artinya. Betul. Ya itu sama dengan kata lain walaupun sama. Beda dong, Pak. Pak sampean. Bu, Cipan, Anda itu hanya mempolite Lo udah 2 kata-kata. kali manggil dia bapak lo. Anda itu hanya membungkus kata-kata Anda. Kalau saya lebih lugas saja, tapi secara visual itu sama yang Anda lakukan. Saya juga gitu kok, jadi tahu. Sama ternyata kamu Lah, tuh. makanya Anda nggak bisa mempergunakan. berkelit dari Ah. saya. Selanjutnya beri perhatian. Ini yang Kepada penting. kepada mertua atau orang tua. Yang tinggal bareng kita. Beri perhatian tuh nggak perlu muluk-muluk. Berkomunikasilah dengan baik. Iya kan? Kalau perlu harusnya seperti Cipan itu bukan memerintah Iya. atau menyuruh atau apa, tapi menimba informasi. Mumpung ada mertua di rumah. Nah, justru saya menggali potensi mertua saya untuk menjaga cucu. Nah, ini kalau dari eksploitasong delong parlong. Itu mengeksploitasi manusia sesama manusia Iya. dan bukan pada tempatnya karena itu mertua. Jadi memberikan perhatian dan komunikasi itu yang sudah terlanjur serumah. Tapi yang tidak tinggal serumah jangan salah, Anda juga potensi punya masalah. Makanya harus dijaga juga. Kalau Anda tidak serumah, satu, jaga komunikasi yang baik. Dengan cara kalau memang seperti Bu Lelisa kita ini, anak menantu bisa berkunjung rutin, berkunjung. Betul. Kalau tidak bisa berkunjung, gunakan alat canggih yang sudah ada. Yaitu Kendongan di masjid. telepon kali, telepon. Oh itu BBM-an kamu ya, saya paling canggih itu Pak. Yang Ya. kedua, beri porsi yang seimbang.
antara mertua dan orang tua, Ya. walaupun kita tidak tinggal serumah. Misalnya dalam berkunjung, minggu ini kita ke mertua, Ya. minggu depan ke mertua, minggu berikutnya ke mertua, minggu keempat ke mertua, itu kan seimbang. Ya itu kan ke mertua terus berarti kan. Mertua saya berarti kan orang tuanya dia. Oh iya. Nah, minggu berikutnya ke mertua dia, berarti Ya. orang tua saya kan gitu. Bapak jangan bingung-bingung Iya, mertua iya, loh. iya, iya. Terus yang terakhir fokus. Kalau Anda terpisah dengan orang tua, tidak tinggal bareng. Justru fokus, kalau Anda punya anak, fokus mendidik anak. Kalau Anda punya keluarga, fokus bahagiakan keluarga. Saya yakin entah mertua, entah orang tua yang tidak tinggal serumah dengan Anda, kalau keluarga Anda bahagia, mereka pun akan bahagia. Iya. Jadi untuk Anda yang sekarang sudah terlanjur hidup bersama dengan mertua, baik mertua, yang paling penting adalah di sana peran serta dari yang namanya seorang laki-laki adalah dia harus menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Baik, jadi tidak menjadi seorang penguasa yang melakukan dengan sewenang-wenang. Jadi melakukan dialog dengan orang tuanya sendiri ataupun dengan istrinya supaya tidak terjadi yang namanya gap di antara si orang tua dengan si pasangan kita. Silakan Kang Maman, Notulen. Dengan segala plus minusnya, aturan main yang berlaku dalam hubungan di antara sesama insan juga berlaku dalam hubungan antara menantu dan mertua. Saling mengasihi, menyintai, bersikap tulus, menasihati dengan cara yang baik, tidak menzolimi, tidak mendustai, tidak menipu, tidak membicarakan aibnya, dan adab-adab yang berlaku dalam hubungan antar sesama lainnya. Mengingat mertua juga adalah orang tua kita sendiri, selayaknya kita menggunakan rumus matematika dalam berhubungan dengannya, yakni mengalihkan kegembiraannya, mengurangi kesedihannya, menambahkan semangatnya, membagi kebahagiaan dengannya, dan mengkuadratkan kasih sayang dengannya. Bagaimana kita ingin ibu kita diperlakukan dengan baik oleh ayah kita, seperti itulah hendaknya kita memperlakukan istri kita. Bagaimana kita ingin kelak suami anak kita berakhlak mulia kepada putri kita, seperti itulah kiranya kita berakhlak mulia kepada istri kita. Dan bagaimana kita ingin ayah ibu kita diperlakukan dengan baik dan mulia oleh menantunya, seperti itulah hendaknya kita memperlakukan ibu dan bapak mertua kita. Dan sebaliknya kepada para mertua, ingat, menantumu adalah anakmu juga, sekaligus belahan jiwa anakmu. Cintai seperti engkau mencintai belahan jiwanya, yakni anakmu sendiri. Daripada mertua menantu saling mengawasi, lebih baik saling menyayangi. Daripada saling memberatkan, lebih baik saling meringankan, dengan satu catatan. Dan ini tadi yang jadi perdebatan menarik. Menantu bukan pembantu, mertua bukan balai penitipan. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi tentu saja di ILK setiap hari Senin atau juga hari Selasa jam 20.30. Selamat malam, sampai jumpa. Ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya. Pasti apelku tak pernah romantis, tiap datang disuguhi garis. Mana ortumu, palemu, bulemu, ambamu, selalu ceramah. Baik, ini abad baru bukan dunia wayang. Ngomongin darah biru sekarang orang ketawa. Baik, dulu Rama Sita sekarang si Madonna. Dulu Gatot Kaca sekarang Jutra Bota. Waktu